Baik, Bu. Oke, saya share screen dulu. Nah, mungkin gini teman-teman. Jadi kemarin-kemarin ini kalau untuk di kelas sebelumnya itu saya itu jadwalnya adalah responsi. Nah, teman-teman juga bisa responsi juga melalui Zoom ini. Nah, yang diresponsikan itu apa? Ini kita buka dulu Google Drive ya. Sudah terlihat belum share screen saya ya? Sudah. Sudah ya, oke. Nah, jadi kita ini buka Google Drive dulu ya. Kemudian kita eh, buka folder UAS. Nah, kemudian kita buka M3A. Nah, di dalam M3A itu saya ada kasih beberapa contoh cash flow deck ya. Jadi cash flow deck ini adalah output yang harus kita isi ya anggarannya, yang nanti dia akan tergenerate secara vertikal. Nah, rekomendasi saya teman-teman nanti buka cash flow yang T-Shoes ya. Nah, ini kita buka dulu yang T-Shoes ya di pojok kiri ini. Nah, jadi gini. Tampilannya itu adalah Excel. Nah, teman-teman itu ngisi Excel yang ada di sini. Bentar, kita buka dulu pitch deck Ignite ya, pitch deck Ignite. Tunggu. Ignite 4. Nah, ini. Itu kan jadi soal proposal soal laporan akhir soal. Aku kayak laporan mana laporan aku ya tuh gitu. Nah, setahu saya teman-teman kan sudah mengerjakan sales plan ya, responsi, kemudian teman-teman juga sudah bikin go to market strategi ya, yang mana isinya adalah strategi-strategi yang kalian lakukan dalam mengoptimalkan biaya marketing atau budget ads gitu ya. Nah, terakhir di Ignite 4 itu kita akan membahas tentang financial plan. Nah, teman-teman nanti ketika bahas financial plan itu teman-teman harus mengisi slide yang ini dulu. Nah, slide ini tuh isinya tentang apa? Tentang biaya-biaya ketika kalian itu membuat startup ya. Yang pertama nih kita lihat nih ada setting up the business. Jadi dalam setting sebuah bisnis itu kadang-kadang ada beberapa bisnis yang dia butuh konsultansi ya, kayak biaya buat lawyer misalkan, atau biaya untuk akuntansi, atau bahkan biaya-biaya kayak ini konsultan bisnis gitu ya, atau coaching bisnis gitu ya. Itu kadang-kadang ada beberapa bisnis yang butuh konsultan fee kayak gitu. Nah, kemudian ada business registration fee. Nah, business registration fee itu contohnya apa? Contohnya kayak HKI ya, hak kekayaan intelektual. Jadi misalkan kalian bikin sebuah produk X gitu ya, bikin tas gitu ya. Tasnya itu ada desainnya gitu ya. Nah, kalian nggak pengen desainnya itu diplagiasi oleh kompetitor. Nah, itu harus kalian HKI-kan gitu ya. Jadi hak kekayaan intelektual. Jadi kalau misalkan ada yang memplagiasi desain kalian itu bisa di show, jadi bisa diproses pengaduan hukum gitu. Nah, kemudian juga ada hak daftar merek gitu ya. Jadi business registration fee itu juga bisa kalian gunakan untuk daftar merek. Nah, jadi ini opsional, kalian bisa pakai bisa enggak. Nah, kemudian juga bisa juga kalau kalian bikin website. Nah, website itu kan di sini ada tulisannya ya, website relate, domain. Kalau kalian pengen bikin website ya ditulis kira-kira biaya bikin website berapa gitu kan. Apakah websitenya itu yang aktif atau yang pasif? Karena kan kalau yang pasif murah ya, 500.000 aja udah bisa dapat gitu ya. Nah, kalau yang aktif itu kan agak lebih mahal. Nah, kemudian biaya-biaya lainnya. Nah, kemudian biaya apa lagi yang harus dimasukkan dalam startup cost itu adalah biaya equipment atau peralatan ya, peralatan produksi, peralatan kantor itu dimasukkan di sini. Nah, kemudian ada namanya biaya operation. Nah, kayak marketing ya, bahan baku itu kan tiap bulan berubah ya, apalagi tiap tahun gitu ya, marketing juga gitu ya. Nah, kemudian juga alat-alat tulis. Nah, itu adalah termasuk biaya operation. Termasuk juga biaya kelistrikan, wifi, itu kan setiap bulan selalu kita keluar. Nah, itu dimasukkan di sini. Nah, ada lagi biaya loan, misalkan kalian ngutang hutang piutang ke perbankan atau ke investor. Nah, itu masuknya ke startup capital. Nah, baru kita total di bagian bawahnya gitu. Nah, terus kemudian dalam Ignite 4 itu ada slide yang kedua dan slide yang ketiga. Nah, slide yang kedua dan yang slide ketiga itu bisa digantikan dengan
Excel yang ada di sini teman-teman ya. Jadi teman-teman ini ketika ngisi Excel yang ada di sini, ini Excel tentang menghitung valuasi nilai sebuah bisnis teman-teman ya. Jadi kalian itu fokus ngisi bagian ini aja ya. Fokus ngisi bagian kiri, bagian kanan tuh nggak usah diutak-atik karena bagian kanan itu sudah ada formulanya. Ya, jadi fokus ke ngisi bagian kiri. Nah, saya akan jelasin dulu nih di bagian kiri itu ada apa aja. Nah, hampir sama seperti PPT pertama pada unit 4 ya. Itu ada namanya initial cash flow. Initial cash flow terdiri dari banyak hal, yaitu peralatan produksi, peralatan kantor, peralatan atau biaya dekorasi. Jadi intinya teman-teman, initial cash flow itu adalah cash flow yang ini cash flow utama. Jadi biaya-biaya utama yang dikeluarkan sebuah perusahaan ketika awal-awal membuat sebuah bisnis. Contohnya membuat bisnis di awal kayak bisnis consultation itu juga masuk ke initial cost. Karena kan orang kalau konsultasi bisnis ke seorang coach gitu ya, itu kan cuma sekali aja gitu ya. Biasanya dia belinya paketan, misalkan paket konsultasi selama 5 kali gitu kan ya. Jadi kan nggak tiap bulan dia bayar konsultan gitu ya. Konsultan hukum juga nggak tiap bulan dia bayar gitu ya. Jadi eh, biaya-biaya HKI juga nggak tiap bulan dia bayar. Nah, itu masuknya ke initial cost. Nah, teman-teman ketika bikin initial cost itu gini, ini kan kita menghitung nilai valuasi sebuah bisnis ya selama 5 tahun ke depan. Jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima nih ya. Nah, artinya teman-teman, eh, kita ini prediksinya teman-teman itu setidaknya dalam 5 tahun ke depan itu sudah memiliki satu kantor mini startup ya, satu kantor mini startup. Nah, kalau ada satu kantor mini startup berarti pasti ada meja, kursi, ada karyawan gitu ya. Jadi artinya teman-teman biaya-biaya peralatan kantor, biaya-biaya mesin produksi, biaya-biaya yang lain itu harus masuk ke dalam Excel ini. Ya, jadi harus ada gaji karyawan teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman saat ini yang digarap saat ini tidak ada gaji karyawan, itu masih kurang tepat. Ya, karena apa? Ini proyeksinya 5 tahun. Jadi nggak mungkin selama 5 tahun ini minimal paling nggak ada satu karyawan dengan gaji standar lah ya. Kalau gaji itu biasanya kalau S1 itu minimal UMR. Ya, kalau di bawah S1 berarti ya di bawah UMR. Nah, kalau misalkan karyawan-karyawan freelance ya, itu biasanya gaji dasar ya di luar komisi ya, itu kisaran di 600 sampai 800 ribu gitu, kecuali ditambah komisi gitu. Nah, terus kemudian teman-teman kita balik lagi ke initial cost ya. Jadi kalau dalam 5 tahun ke depan namanya juga proyeksi, kalian harus berpikir kira-kira saya nanti belinya apa aja sih alat-alat untuk bisnis saya. Peralatan produksi itu bisa kayak contohnya gini teman-teman. Misalnya teman-teman bisnisnya adalah jasa foto studio gitu ya. Berarti yang dimaksud peralatan produksi itu adalah kayak kamera-kamera gitu ya, itu masuk juga. Terus software-software editing, nah itu masuk ke initial cost. Kecuali software editingnya bayarnya bulanan ya. Kalau bayar bulanan berarti masuk ke yang operasional cash out yang ini. Kalau misalkan bayarnya bulanan, tapi kalau bayarnya sekali berarti masuk ke sini. Terus kemudian kalian beli Canva ya. Kalau beli Canva-nya cuma sekali, terus kalian nggak mau beli lagi tahun depan, berarti masukkan dari sini gitu. Atau kalau kalian belinya mau tiap bulan, berarti masukkan di operasional cash out gitu. Nah, terus kemudian kalau misalkan bisnis kalian itu fokusnya ke e-commerce ya, maka berarti tetap harus butuh namanya biaya dekorasi karena kan buat live streaming gitu ya. Dan sekarang kan gamesnya bisnis online itu adalah live streaming gitu. Jadi nggak mungkin kita jualan di e-commerce tapi kita nggak ikut gamesnya gitu ya. Nah, jadi ini adalah biaya-biaya yang keluar hanya sekali. Oke, nah kemudian ada penerimaan penjualan. Nah, ini teman-teman nggak boleh utak-atik. Jadi penerimaan penjualan itu harus sesuai sama eh, yang kalian kumpulkan di Google Drive. Ya, jadi kalian ngumpulin di Google Drive itu omsetnya berapa? Misalkan omsetnya 1 juta, gitu ya, 1 juta. Nah, 1 juta itu selama berapa berapa bulan? Apakah 1 juta selama 6 bulan? Kalau 1 juta selama 6 bulan berarti per bulannya adalah 100 ribu
gitu ya. Nah, kalau memang 100.000, maka ya udah ditulis di sini 100.000 dikali 12 karena apa? Ini volumenya 1 tahun. Jadi berarti 100.000 kali 12 berarti 1.200.000. Ya, ini kalian tulis sesuai sama omset kalian pribadi masing-masing ya. Tidak boleh di markup gitu. Nah, kemudian kita ngomongin soal operasional cash out ya. Ada biaya bahan baku, ada biaya utilitas. Utilitas itu apa sih? Utilitas itu adalah biaya air, kemudian biaya listrik gitu ya. Kemudian juga biaya ini WiFi. Nah, ada lagi biaya pemasaran ya. Biaya pemasaran tuh nggak mesti biaya ads ya. Jadi ads itu adalah bagian dari pemasaran, tapi pemasaran itu tidak hanya ads saja. Jadi kalau misalkan kalian mau buka booth tiap bulan di kayak Kepo Market gitu ya, itu kan harganya 2,5 juta ya untuk buka boothnya. Nah itu kalian tulis di sini. Berarti tiap operasional, tiap bulan kalian selalu bikin Kepo Market. Nah kayak gitu. Kemudian ada biaya sewa tempat, ada gaji karyawan. Nah biaya sewa tempat itu wajib teman-teman. Kenapa kok wajib? Karena proyeksinya adalah untuk 5 tahun ke depan ya dan semuanya itu dikali 12 karena kita pakai parameternya setahun. Ya, karena proyeksinya itu per tahun ya, bukan per bulan. Jadi yang ada di sini semuanya disetarakan selama 1 tahun. Nah, kemudian kita pakai diskon factor nih ya. Diskon factor di sini ada pakai 12%. Nah, apa sih diskon factor itu? Teman-teman harus cari di Google gitu ya. Karena nanti saya akan tanyakan lagi ke teman-teman ketika UAS. Nah, tapi saya mau kasih tahu gambarannya diskon voucher nih. Namanya juga diskon ya. Diskon berarti pengurang ya. Kalau kalian beli barang harganya 100.000 kemudian didiskon 20% terus jadinya 80.000 berarti kan ada pengurangan nilai gitu ya. Nah, sama rupiah kita setiap tahun ya itu nilainya pasti turun ya. Kalau contohnya di sini ya, contohnya aja di sini, 34 juta di tahun pertama, di tahun 2024 gitu ya. Ternyata 5 tahun ke depan ya, itu nilainya sudah berkurang, nilainya itu bisa 21 juta. Nah, itu namanya diskon factor. Karena apa? Rupiah kita tiap tahun selalu melemah. Makanya kenapa ada diskon factor. Dan kita pakai diskon factor itu 12%. Nah, terus nanti pokoknya kalian di apa di Excel ini itu kalian fokus ngisi yang bagian kiri aja. Ya, setiap adventure pasti komponennya berbeda. Jadi nggak semua komponennya itu pasti akan nambah-nambah, tapi nggak mungkin berkurang. Jadi biaya bahan baku, utilitas pemasaran, sewa tempat ini pasti wajib ada, tapi pasti akan ada satu komponen tambahan lagi di bisnis kalian yang tidak sama dengan venture-venture lainnya. Karena kan kalian punya bisnis itu macam-macam gitu ya, industrinya macam-macam. Nah, terus jangan heran kalau misalkan di sini tiba-tiba nilainya nol atau mungkin nilainya negatif atau apa gitu ya. Biasanya bisnis di awal itu pasti ada rugi dulu ya. Kayak contohnya di sini nih, Tisus ini tahun ke-0 dia minus 1,1 juta ya, 1,1 juta ya. Jadi itu wajar. Jadi bisnis itu biasanya tahun ke-1, tahun kedua, ketiga itu minus itu masih wajar. Nah, cuman kita evaluasi dulu nih tahun keempat, tahun kelima, kira-kira apakah masih negatif apa enggak ya gitu. Jadi teman-teman nanti ketika bikin ini coba teman-teman sambil menganalisa. Kira-kira kenapa ya nilai saya itu minus? Kira-kira nilai saya itu di bagian apa ya yang harus dievaluasi? Nah, kemudian ada lagi namanya payback period. Payback period itu adalah pengembalian kembali. Jadi, bisnis kalian itu sudah bisa membiayai biaya-biaya operasional itu di tahun keberapa. Ya. Nah, terus kemudian setelah kalian selesai mengisi Excel ini, kalian lanjut ke Excel selanjutnya. Nah, Excel selanjutnya adalah ini, unit economics. Unit economics ini terdapat revenue, COGS, COGS itu HPP ya, harga pokok produksi ya. Terus kemudian operating cost, operating profit, ada CAC, CLV, ARPU. Nah, CAC, CLV, ARPU itu apa? Nah, ini ada rumusnya dari sini. Ya, jadi teman-teman ngisi aja sesuai sama bisnis kalian tuh kayak gimana running.
Nah, terus terakhir baru kita bikin narasi di funding plan. Nah, funding plan itu isinya apa? Isinya adalah narasi-narasi tentang kamu nanti ke depannya mau cari pembiayaan via apa? Kira-kira bisnis kamu itu bisa di scale up kayak gimana? Bagaimana? Apakah bisnis kamu bisa di bootstrap? Kira-kira kenapa dan bagaimana? Terus kira-kira butuh nggak sih tambahan funding atau tambahan modal untuk bisnis kamu dan kenapa? Nah, ini adalah slide terakhir. Jadi teman-teman eh, dalam apa iklim 4 itu isinya full hanyalah financial plan sampai narasi tentang funding plan ya. Nah, eh, kira-kira teman-teman ada yang masih bingung atau ini ada yang mau ditanyakan? Suara saya terdengarkah? Saya stop screen dulu. Terdengar Bu suaranya. Ya dengar ya, oke. Nah, saya mau kasih kesempatan nih buat teman-teman. Ada yang mau ini nggak mau memperlihatkan ininya, cash flow-nya. Mungkin yang udah ngerjain cash flow, karena kan kita minggu depan sudah ini ya, sudah UAS. Jadi kesempatan untuk diskusi cuman sekarang untuk responsi gitu ya. Yuk yang mau direvisi cash flow deck-nya lebih baik sekarang supaya nanti ketika ujian itu sudah tinggal minor aja pembenahannya. Ada yang mau Permisi sharing? Bu, apakah bisa Bu? Boleh, boleh, boleh. Silakan. Mau share screen monggo. Bu, permisi izin saya. Hmm. Untuk share screen-nya tolong diizinkan Bu, masih Oh, aku nggak bisa ya? Sik, bentar. Gimana caranya aku ngizinkan? Mas Fauzan nggak bisa langsung share screen ya? Atau gimana? tidak bisa Bu, soalnya hostnya masih tidak mengizinkan untuk share screen. Oh, gimana caranya ya? Sebentar, sebentar, sebentar. Share screen. Oh, bentar. Multiple. Oke. Coba, coba lagi, coba lagi. Silakan dicoba lagi. Nah, oke. Sudah mulai nih. Oke. Oke, oke, oke. Seperti ini Bu, untuk cash flow dari VG Income. Nah, Oke. saya masih terjebak di NUM di IRR Bu. Oke, oke. Saya lihat dulu ke atas ya. Coba saya lihat dulu ke Baik atas Bu. ya. Oke, jadi yang atas ini ada biaya produksi awal. Biaya produksi awal satu paket 6 juta. Oke, benar ya, sesuai ya. Nah, Kemudian biaya pemasaran awal 1 juta. Oke, biaya operasional awal 2.500.000. Oke, jadi di sini itu ada ini Mas, ada miss ini, miss apa ya? Misleading kali ya. Jadi biaya pemasaran sama biaya operasional itu harusnya tidak ditaruh di initial cash flow karena namanya operasional kan tiap bulan. Jadi harusnya masuknya ke operasional cash out yang di bawah. Jadi nggak usah tuh nulis biaya pemasaran awal, operasional awal tuh nggak perlu. Kenapa? Eh, Kalau biaya pemasaran awal tuh mungkin perlu ya, karena kan maksudnya itu untuk bikin launching ya, kayak bikin launching gede-gedean kayak kalau kita jualan parfum itu launching gitu kan. Nah, tapi kalau menurut saya ya untuk bisnis Veggie Income bebas sih sebenarnya tergantung CEO-nya. Apakah butuh biaya pemasaran awal? Biasanya gini, Mas, biaya pemasaran awal itu digunakan kalau misalkan kita mau nge-ads di TV. Ingat nggak sih zaman ada salad box atau apa gitu ya? Itu kan jor-joran tuh di TV, di baliho gitu-gitu kan. Nah, itu ada biaya pemasaran awal. Jadi cuman mereka mereka hanya keluarkan ketika launching, biaya launching gitu ya. Nah, tapi biaya operasional awal itu nggak usah ditaruh di atas sebenarnya. Tapi menurut Mas gimana? Kenapa kok, apakah ada alasan kenapa kok ditaruh biaya operasional awal di atas? Ada alasan nggak? ini masih nyoba-nyoba Bu untuk ininya. Oh, masih Belum nyoba-nyoba. saya belum saya pastikan secara nilai pastinya. Oh gitu. Gini, sebenarnya tuh kalau Mas mau bikin biaya operasional awal 2,5 juta, itu boleh-boleh aja asal ada alasannya. Gitu. Kalau ada alasannya nggak apa-apa. Nah, tapi kalau nggak ada alasannya, lebih baik biaya operasional tuh masuk ke bagian operasional. Namanya kan juga operasional tuh, ya kan? Jadi mendingan masuk ke bagian cash out.
operasional cash out di sini. Mas, Alfian yang lantas Gitu. itu mahal sekarang minta Terus, nah ini Mas, saya mau melihat bagian yang biaya bahan baku. Nah, biaya bahan baku di sini itu setahun kok gede banget 72 juta, Mas. Nggak kegedean, Pak. Masih asumsi juga Bu ini. Nah, itu. Jadi, ketika Mas bikin asumsi, asumsinya juga harus ada dasarnya. Masa gini, masa jualannya 1 juta, biaya bahan bakunya 72 juta. Pasti boncos dong logikanya, ya nggak? Ya Bu. Nah, kayak gitu. Jadi, ketika bikin biaya bahan baku itu harus ada dasarnya. Ya, sama kayak teman-teman bikin Tan Samsung kemarin, kan harus ada datanya, ada dasarnya, gitu kan ya. Nah, jadi ketika ngisi ini, teman-teman juga harus ada dasarnya. Nah, kemudian biaya utilitas. Nah, ini kayaknya kebanyakan kali ya, Mas. Ya, ini kayaknya kalau biaya utilitas 10 juta berarti per bulannya 1 jutaan, 900-an ya. Kayaknya terlalu gede ya, kebesaran ini. Apalagi untuk bisnis makanan veggie in cup gitu ya. Mungkin Mas bisa kecilin di biaya utilitas gitu. Sama biaya sewa tempat. Sewa tempatnya ini ya lumayan ya, gede banget ya. Gaji karyawan juga Ya gede. harga kontrakan Bu misalnya. Oh, kontrakan. Ya, ya, Harga ya, oke. kontrakan di Surabaya. Oh iya, ya masuk akal sih sebenarnya harga kontrakan di Surabaya sih. Nggak apa-apa sih kalau misalkan mau bikin kayak gitu nggak apa-apa. Cuman berarti gini, kenapa kok NUM-nya, coba kita lihat ke bawah, kenapa kok NUM-nya itu, kenapa kok IRR-nya sampai NUM ya? Ini kelihatan dari sini karena dari segi cash out itu lebih gede daripada cash in. Ya, biaya operasional lebih gede daripada penerimaan. Nah, kira-kira di sini kalau Mas dengan punya dengan biaya cash out segini, coba misalkan nih, coba penerimaan penjualan kamu ubah jadi 100 juta coba. Yang atas, yes, kamu ubah jadi 100 juta. Nah, itu masih NUM, ya kan? Tapi NPV-nya berubah jadi minus 336 gitu ya. Coba kamu ubah lagi penerimaan penjualannya 500 juta. Nah, langsung berubah ya angkanya ya. NPV-nya langsung 2.790 ya. Artinya apa, Mas? Dengan pengeluaran sekian, dengan cash out sekian, sebenarnya perusahaanmu itu bisa dikatakan untung kalau jualanmu selama setahun itu 500 juta. Baru untung. Gitu. Jadi NPV IRR yang tadi itu bukan salah rumus, bukan, tapi karena kamu boncos di cash out-nya. Nah, cash out optimalmu sebenarnya adalah di 500 juta. Mungkin coba ubah lagi. Ubah ke 300 juta nih, Pak. Oh, 300 masih oke ya. Masih IRR-nya masih 910. Coba ubah lagi 200 juta. Nah ini agak lumayan ini ya, lumayan boncos tapi nggak seboncos ketika cuman pendapatannya cuma 1 juta. Coba berarti 250 juta. Nah, ini agak lumayan. Nah, berarti ini adalah angka yang optimal. Berarti angka optimal jualanmu itu adalah 250 juta. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Artinya kan ini ini tuh kan adalah tabel yang akan membantu kalian nanti ke depannya kalau kalian mau berbisnis. Gitu. Jadi artinya hasil venture kalian itu nggak apa-apa, apa adanya ya ketika di UAS ini tuh apa adanya. Tapi tabel ini nanti akan membantu kalian ketika kalian tuh pengen berbisnis. Kan kalian nanti pasti ke depannya pengennya kerja tapi tetap sambil berbisnis kan. Nah, jadi di sini kalian bisa ngitung-hitungan nih, kira-kira aku bakalan boncos nggak ya kalau misalkan biaya operasionalku sekian, kemudian biayaku segini, tapi penjualanku sekian. Gitu. Ya, berarti ini kita kembaliin lagi ke 1 juta ya. Kita kembaliin lagi ya. Ini ya Bu. Oke, ada pertanyaan lagi, Mas Fauzan? Baik Bu, sudah cukup. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih ya.
Nanti dicek-cek Baik, lagi Bu. ya Mas ya, untuk biaya bahan baku, mendingan kamu kecilin biaya-biaya yang ada di cash out ya, sama yang initial cost coba diutak-atik lagi ya. Baik. Oke, Baik, Bu. ada. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang mau share screen? Mau tanya-tanya? Izin Bu, boleh kalau saya Izin, mau. Bu. Yuk, silakan. Mas siapa nih? Zainal ya? Iya, Bu. Silakan. Saya izin share screen dulu ya, Bu. Monggo ya. Jadi ini untuk cash flow-nya, Bu. Oke, cash flow-nya oke. Oke. Wow. Oke. Ini bagus nih kayaknya nih, saya. Ini udah pakai template ya, Mas ya? Udah pakai Iya, rumus udah, ya? Bu. Udah ya. Udah, Bu. Yang kanan coba diklik yang bagian tahun kedua, salah satu mungkin bebas. Apakah sudah pakai Yang rumus? udah, Bu. Udah pakai rumus ya. Oke. Iya. Nah, yang kamu tanyakan apa, Mas? Eh, jadi misalkan ini untuk biaya tempatnya, saya kan nggak pakai biaya tempat, apakah dibolehkan, Bu? Sama biaya dekorasi. Masalahnya kan dekorasinya kan udah dari kelompok kami juga sih, Bu. Oh, bisnisnya apa bisnisnya? PC Box, Bu. Oh gitu, gini aja Mas, kamu pakai biaya sewa tempat, tapi biaya sewa tempatnya setiap bulan mungkin kayak harga kos-kosan di Surabaya berapa sih yang paling murah? 900.000 misalkan, atau 1 juta gitu ya. Karena kita tetap harus pakai biaya karyawan, biaya sewa tempat itu tetap harus pakai. Karena apa? Kedepannya kan pengennya 5 tahun ini kan bisnis kita autopilot ya, dikerjain sama karyawan Iya. ya. Jadi kita tuh nggak kerja sendiri, kita tuh kerja gitu ya. Kita tuh malah kerja di tempat korporasi, tapi bisnis kita tuh dikerjain sama orang, autopilot gitu ya, udah ada SOP-nya. Nah, jadi tetap harus ada biaya sewa tempat. Kita bisa pakai harga kos-kosan di Surabaya juga nggak apa-apa. Gitu. Berarti apa aku sebagai biaya tempat juga ya Bu sama Ya, betul. Nah, terus gini, Mas. Ini kalau saya lihat kamu kebalik, Mas. Ini apa kebalik. Jadi inisial cost di atas, inisial cost yang di atas itu ya, ya. peralatan produksi ya, itu harusnya kamu taruhnya itu di operasional, Mas. Oh di Soalnya kan, operasional ya. karena kan kamu beli itu tiap bulan toh, ya kan? Iya Bu. Nah, tapi kalau biaya bahan baku yang laptop dan HP, itu kan kamu tahu laptop dan HP. Nah, Iya. itu harusnya kamu taruh di inisial cost. Kenapa? Karena kan kamu nggak tiap bulan beli laptop sama HP, ya toh? Oh iya Bu. Nah, gitu. Jadi intinya gini teman-teman, biaya operasional. Jadi diingat-ingat nih, biaya operasional itu adalah biaya yang setiap bulan selalu keluar. Biaya inisial itu adalah biaya yang ya sekali belilah atau setiap 10 tahun sekali atau 5 tahun sekali. Jadi kamu tuh jarang beli gitu. Nanti ya, puas ya. Oke. Oke, terus biaya pemasaran ini oke sesuai gaji karyawan ini mungkin kurang gede ya Mas ya. Biaya pemasaran. Mas, biaya pemasarannya kok gede banget Mas, 438. Berarti kamu kemarin ini ya, kemarin agak boncos ya ads-nya ya. Iya Bu. Dan ini kan untuk apa yang dari kan ads-nya kan TikTok sama Shopee kan Bu. Iya, iya. Nah TikToknya ini kan 15.000 per hari dan juga ditambahkan dengan ads Shopee-nya itu 25.000 per hari. Jadinya 40.000 terus saya dikalikan 30 hari ini Bu untuk 1 bulannya. Oh, I see. Oke. Ya. Emang ini hitungannya karena kemarin kamu boncos hitungannya ya untuk ininya yang Iya Bu. ads-nya ya. Ya udah sih, bentar. Aku lihat lagi ke atas ya. Kok kayaknya ini ada sedikit kesalahan formula ya, Mas ya. Sebentar. Gimana Bu? Iya, kayaknya ini ada salah formula deh. Bentar. Kayaknya ini gini aja, Mas. Gini. Kamu coba kamu pakai format yang Thesis tadi, Excel yang Thesis Iya. ya. Kamu masukin ulang deh angka-angkanya di bagian kiri. Jadi yang kanan ini supaya nggak berubah.